semua, apa kabar? Hehe, jumpa lagi dengan aku. Perkenalkan, namaku Arina Alvania dari jurusan Teknologi Pangan Undip. Di video kali ini, aku bakal berbagi kepada kalian tentang kegiatanku di 6 minggu terakhir ini. Yaps, ini adalah video profil pelaksanaan kegiatan KKN-ku. KKN sendiri merupakan suatu kegiatan pengabdian oleh mahasiswa yang berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk membantu meningkatkan kualitas dari daerah tertentu. Pelaksanaan KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021 berbeda dengan pelaksanaan KKN pada umumnya, di mana dilakukan secara daring atau online. Namun, hal tersebut tidak menghentikan kami sebagai mahasiswa untuk berperan langsung di lingkungan masyarakat. Tema yang aku ambil pada KKN kali ini yaitu pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Pelaksanaan KKN tidak jauh dari peraturan untuk selalu menaati protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 5M dimulai dari memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Oh ya, jangan lupa untuk selalu membawa hand sanitizer ya untuk menjaga higienitas tangan kita. Perbedaan lain dari KKN tahun ini ialah pelaksanaannya secara individu, bukan berkelompok. Tiap-tiap mahasiswa diharuskan menghasilkan 2 buah program kerja yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Hal tersebut ditujukan agar dampak dari kegiatan KKN online ini tetap mengenai sasaran dengan tepat sebagai wujud pengabdian mahasiswa. Selain itu, pemilihan lokasi juga disesuaikan dengan kampung halaman masing-masing mahasiswa, sehingga bisa juga disebut dengan KKN pulang kampung. Namun, bagi yang memiliki alasan atau urgensi tertentu, boleh banget loh untuk memilih lokasi KKN di luar domisili aslinya. Dalam hal ini, aku memilih melakukan kegiatan KKN di Kota Semarang. Setelah dilakukan proses dan pembagian kelompok wilayah oleh tim P2 KKN Undip, aku mendapat lokasi KKN di Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Kelurahan Tinjomoyo dipimpin oleh Ibu Dewi Merijana SE dengan terdiri atas 8 RW dan 46 RT. Total penduduk di Kelurahan Tinjomoyo tercatat sebanyak 10.873 warga. Langkah pertama yang aku lakukan yaitu survei lokasi KKN untuk mencari informasi terkait potensi yang terdapat di Kelurahan Tinjomoyo dan juga untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh warga terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Berikut beberapa permasalahan yang berhasil aku temukan, yaitu tingginya kasus COVID-19 di Tinjomoyo, kemudian kurangnya kesadaran penerapan protokol kesehatan, dan kurangnya inovasi untuk meningkatkan ekonomi daerah. Potensi Kelurahan Tinjomoyo yaitu lokasinya yang mudah dijangkau, kemudian warganya mayoritas sudah berpendidikan, serta banyak warga yang mempunyai usaha kecil seperti warung makan dan toko kelontong. Kemudian terdapat farmhouse, lalu terdapat pusat UMKM bernama UMKM Lumintung. Oke, kita jalan sedikit lagi, kita akan menemukan Kampung Jahe. Selain itu, terdapat sarana untuk olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, dan voli. Setelah menganalisis permasalahan dan potensi wilayah, kami melakukan diskusi bersama Bapak Sugiyadi selaku Ketua RW 3 Tinjomoyo untuk penyusunan LRK. Setelah menemukan program kerja yang dimaksud, saya melakukan persiapan pembelian alat dan bahan untuk membuat produk tersebut. Program kerja yang pertama aku pilih yaitu berkaitan dengan ilmu teknologi pangan. Kemudian program kerja kedua aku kaitkan dengan situasi COVID-19 yang sesuai dengan salah satu tujuan dari SDGs. Ini dia pelaksanaan proker 1 dalam tim tempe. Pertama, kita potong-potong tempe menjadi beberapa bagian kecil, begitu juga dengan daging ayam.
kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Semua bahan yang telah dipotong dimasukkan ke dalam wadah chopper. Kita tambahkan tepung terigu dan bumbu-bumbu penyedap, kemudian masukkan telur, dan kita mulai haluskan semua bahan yang telah dicampur hingga menjadi adonan. Adonan dimasukkan ke dalam gulungan daun pisang. Setelah itu, siap untuk dikukus. Pengukusan dilakukan selama 20 hingga 30 menit ya. Nah, ini dia galantin tempe yang sudah siap untuk dikonsumsi. Program yang kedua yaitu pembuatan sabun cuci tangan kertas. Kita oleskan sabun cair di atas kertas yang telah disediakan hingga merata. Setelah itu kita jemur kurang lebih 10 menit hingga kering merata. Nah, setelah kering kita gunting-gunting deh menjadi beberapa bagian dari sabun kertas. Pengaplikasian sabun cuci tangan kertas ini sama seperti sabun biasanya, dengan tetap memperhatikan 6 langkah cuci tangan. Dimulai dari mengusap telapak tangan, kedua punggung tangan, sela-sela jari, ujung-ujung jari, lalu memutar kedua ibu jari dan juga menggosokkan ujung jari ke telapak tangan hingga bersih. Setelah itu kita bilas dengan air yang mengalir hingga busa di tangan kita hilang. Di akhir bulan Juli, kami mahasiswa KKN membantu Kelurahan Tinjomoyo dalam kegiatan vaksinasi dan pembagian bantuan sosial tunai atau BST. Berikut dokumentasi pembagian sembako PPM Mikro Darurat, vaksinasi, dan kunjungan pasar. Di minggu terakhir KKN, saya dan rekan kelompok saya melakukan kunjungan ke RW 3 untuk sosialisasi mengenai program kerja sekaligus membagikan produk yang telah kami buat. Sosialisasi dilakukan secara terbatas sehingga tidak menimbulkan kerumunan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan media poster, kemudian dibagikan produk kepada warga sekitar. Di akhir kegiatan, saya melakukan penyebaran link video tutorial agar dapat diterapkan oleh warga RW 3. Kegiatan selanjutnya yaitu mengunggah reportase berita terkait program kerja yang telah dilaksanakan ke dalam web KKN Undip dan juga mengunggah reportase ke media berita online lainnya. Di sini saya menggunakan kompasiana.com. Kegiatan terakhir yaitu pengumpulan LPK kepada Bapak Sugiyadi selaku Ketua RW 3. Yuk dengerin sedikit testimoni dari Bapak RW 3. Datang di RW 3 yang pada dimulai pada tanggal 30 Juni ya. Intinya di sini karena satu masa pandemi memang kami butuhkan sekali nih dari satu motivasi yang mengedukasi dari warga kami. Saya yakin dengan akademik dari Undip itu banyak membantu dari warga kami. Cuma sayangnya karena masa pandemik, jadi kemarin walaupun mungkin pengadaan KKN diadakan secara online itu sangat membantu. Paling tidak bisa menginspirasi dari warga kami untuk mungkin ada kegiatan yang bisa istilahnya mengarah pada kegiatan produksi dari rumah tangga, seperti contoh pembuatan sabun jahit, kemudian cuci piring nih, cuci tangan dan sebagainya. Juga tentang penanganan COVID dari Pak Nadila kemarin dimana. Jadi paling tidak memotivasi warga untuk menangani bagaimana menghadapi COVID tahun ini. Ya, satu hal tentunya juga dari kami selain dapat terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin dari panjenengan juga bisa betul bertatap muka dengan warga
hanya mungkin sebagian kemarin ya dari hasil yang panjenengan dapatkan hasilkan dari praktek sama kemarin sudah kami share ke warga. Memang tidak banyak tanggapan, cuman mereka cuman acung jempol jadi karena situasi semacam ini. Tapi intinya dari sebagian memang ada yang dengan praktek itu bisa motivasi, jadi kita yang mau mencoba untuk praktek dan sebagainya. Terus yang sebagian kami bagi setiap RT mas, jadi yang dari panjenengan saya bagi satu RT dengan data dan pamflet yang dengan buat, mereka memang berantusias. Jadi satu hal yang kami harapkan tentunya dari akademik yang lainnya tidak bosan-bosannya memberikan satu materi di desa khususnya di wilayah kami. Jadi sekali lagi kami terima kasih sekali. Semoga apa yang dari kami, khususnya dari saya dan warga yang bisa membantu seadanya, bisa diterima dan memberikan suatu kesuksesan pendidikan dari anak-anak untuk kalian semua. Terima kasih. Nah, selesai sudah dokumentasi kegiatan KKN ku. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!